Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, apa kabar di hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan pastinya masih tetap semangat juga untuk terus mengikuti pembelajaran dari rumah atau melaksanakan kegiatan belajar dari rumah ya. Teman-teman, untuk di video part 1 dan part 2 gimana? Udah ditonton mengenai materi yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional? Udah dong ya? Udah paham? Oke. Sekarang di part 3 saya punya contoh soal yang lebih menantang lagi buat teman-teman. Gimana sih cara menentukan nilai X yang memenuhi dari sebuah pertidaksamaan rasional jika contoh soalnya seperti ini, teman-teman. X dikurangi 2 dibagi X kuadrat dikurangi 3X dikurangi dengan 4. Lalu lebih dari sama dengan 0. Di pembilang X kurangi 2 dan di penyebut ada persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4. Kira-kira teman-teman punya gambaran gak gimana sih cara menyelesaikan permasalahan yang seperti ini? Sebetulnya teman-teman sama saja dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan di video part 1 dan part 2. Tinggal bagaimana kalian mengolah, memodifikasi, mengotak-atik dari bentuk soal seperti ini. Oh, kalau misalkan ada bentuk persamaan kuadrat ya tinggal difaktorkan saja umpamanya seperti itu ya. Oke, teman-teman, karena di ruas kanan sudah 0, maka ini sudah bentuk umum sehingga kita langsung bisa untuk menyelesaikannya dengan langkah pertama, pembuat 0 pembilang. Pembilangnya di sini adalah X kurangi dengan 2 sama dengan 0 sehingga diperoleh X sama dengan 2. Oke. Untuk yang kedua, pembuat 0 penyebut. Nah, untuk yang penyebut sekali lagi tidak boleh sama dengan 0 ya. X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4 dan ini tidak boleh sama dengan 0. Kira-kira teman-teman, nilai X yang memenuhi dari persamaan kuadrat ini berapa ya? Kita bisa faktorkan. Oke, didapat ini negatif 4, ini tambah 1 dan ini tidak boleh sama dengan 0. X kurangi 4 tidak boleh sama dengan 0 sehingga didapat X-nya tidak boleh sama dengan 4. Lalu untuk yang ini ya, X plus 1 tidak boleh sama dengan 0 sehingga X-nya tidak boleh sama dengan negatif 1 ya. Ada 3 nih teman-teman nilai X-nya. Negatif 2 ini, lalu X-nya tidak boleh sama dengan 4 dan satu lagi X-nya tidak boleh sama dengan negatif 1. Langkah yang ketiga, kita letakkan pada garis bilangan sesuai dengan kesepakatan kalau yang ada di sebelah kiri itu bilangan yang paling kecil nilainya. Di antara 2, 4 dengan negatif 1 adalah negatif 1 ya. Karena negatif 1 ini pembuat 0 penyebut, maka bulatannya tidak penuh. Sini negatif 1 ya. Tersisa 2 dan 4. Yang lebih kecil antara 2 dan 4 yaitu betul 2 ya. Dalam pembilang 2 ini kita lihat untuk simbolnya yaitu lebih dari sama dengan, maka bulatannya penuh. Di sini 2. Lalu yang tersisa terakhir adalah 4. 4 di sini sebagai pembuat 0 penyebut, maka bulatannya tidak penuh. Nah, seperti ini teman-teman ya. Sampai sini nih, kalau teman-teman masih belum paham, bisa di rewind lagi, di replay lagi dari awal boleh sebelum saya lanjut ke penyelesaian berikutnya mengenai nilai uji ya. Saya pengen di sini deh nilai ujinya. Ya, oke, untuk soalnya adalah X kurangi 2 dibagi X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4. Ini dia soalnya teman-teman ya. Nah, untuk daerah yang berada di sebelah kanan 4, kita ambil X-nya 5 ya, boleh deh. Lalu si 5 ini kita substitusikan ke dalam soalnya. 5 kurangi 2 per
5 kuadrat dikurangi 3 dikali 5 dikurangi 4. 5 dikurangi 2 yaitu 3. Per 5 kuadrat berapa teman-teman? 25. 25 dikurangi 15, 10. 10 dikurangi 4 yaitu 6. 3 per 6 atau 1 per 2 bernilai positif. Sehingga di sebelah kanan 4 nilainya positif. Selanjutnya nih teman-teman yang berada di antara 2 dan 4. Mau ambil berapa teman-teman? Di antara X-nya 4 ya. Lalu lebih dari sama dengan 2. Maaf yang ini kurang dari. Karena bulatannya tidak penuh. Ya. Terus kita mau ambil X-nya berapa di antara 2 dengan 4? Tuh, 3. Boleh ya. Kita langsung substitusikan ke dalam soal. 3 dikurangi 2 per 3 kuadrat dikurangi 3 dikali 3 dikurangi 4. Oke, 3 dikurangi 2 adalah 1 per 3 kuadrat 9. 9 dikurangi 9, 0. 0 dikurangi 4, negatif 4. Negatif 1 per 4 bernilai negatif ya. Sehingga daerah yang ada di interval 2 dengan 4 tandanya negatif. Oke, selanjutnya untuk daerah yang berada di interval negatif 1 dengan 2 teman-teman ya. X-nya kurang dari sama dengan 2 dan lebih dari negatif 1. Mau ambil berapa? Di antara negatif 1 dengan 2. Kita yang paling mudah aja deh, di antara negatif 1 dengan 2, 0 aja ya. Tinggal kita substitusikan lagi. 0 kurangi 2 per 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0 dikurangi 4. 0 kurangi 2 negatif 2 per 0 kuadrat dikurangi 0 dikurangi 4 menghasilkan negatif 4. Sehingga hasilnya negatif dibagi negatif yaitu positif. Di daerah sini hasilnya positif ya teman-teman. Terus untuk daerah yang di sebelah kiri negatif 1, X kurang dari negatif 1. Mau ambil berapa? Negatif 2. Nah, negatif 2 ini kita substitusikan ke dalam soal. Negatif 2 dikurangi 2 per negatif 2 kuadrat dikurangi 3 dikali negatif 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 2 kurangi negatif 2 yaitu negatif 4 per negatif 2 dikuadratkan yaitu 4. Terus 3 dikali negatif 2 itu negatif 6. Terus 4 dikurangi dengan negatif 6 yaitu 10. 10 dikurangi 4 yaitu 6. Negatif 4 per 6 atau yang lebih sederhananya negatif 2 per 3. Tandanya negatif. Berarti di sebelah kirinya bertanda negatif teman-teman. Kalau sudah kita menentukan daerah yang positif, bernilai negatif, positif dan negatif seperti ini, sudah kita langsung bisa menentukan himpunan penyelesaiannya dengan melihat simbol yang ada di dalam soal tadi ya, berhubung lebih dari sama dengan 0, yakni daerah yang bernilai positif. Ini dia yang bernilai positif. Cara penulisannya satu-satu dulu deh. Yang ini dulu ya. X lebih dari 4. Jangan pakai sama dengan di sini ya, karena di sini bulatannya tidak penuh ya. Atau nilai X yang memenuhi satu lagi nih, ya ini interval antara negatif 1 dengan 2. Penulisannya adalah X kurang dari sama dengan 2 karena bulatannya penuh jadi pakai sama dengan, lalu lebih dari negatif 1. Seperti ini teman-teman ya. Sekali lagi saya ingatkan, jika memang dirasa belum memahami dengan betul mengenai cara menentukan himpunan penyelesaian dari sebuah pertidaksamaan rasional dengan modifikasi soal ada persamaan kuadratnya seperti ini, saya sarankan untuk ulang lagi dari awal ya, simak dengan betul-betul, semoga bermanfaat. Dan catat apa yang memang saya ucapkan tidak tertuliskan dalam whiteboard ini. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.